Selamat datang di Pintu Coklat dalam segmen Pintu Podcast. Kemarin terakhir apa? Terakhir Alif putus ya? Maksudnya terakhir Alif putus dari dari Anchor-nya. Oh, terakhir kan bahas gimana pengalaman Nurul baik susah apapun senang di Jakarta ya. Senangnya udah, susahnya udah, terus apa lagi yang mau ditanya? Alif cerita lagi. Apalagi mau ditanya? Alif pun cerita lagi. Oh iya, kemarin terakhir Alif yang cerita. Iya. Oh iya, tentang ini. Apa terakhir tuh? Alif magang ya gimana? Kebetulan kemarin di Jakarta itu sempat ke museum macan sih. Wow. Oh iya ada fotonya. Berapa waktu tuh? Nah, tapi kebetulan pas di museum macan tuh nggak ada pamerannya, maksudnya cuma belum dibuka untuk memang pameran beneran gitu. Apa ada? Terus kalau nggak ada pameran lihat apa dong? Dalam artiannya enggak, dalam arti kayak nggak ada pameran besar loh gitu. Tiap apa tuh ada eventnya. Pajangannya tetap ada. Wah, semuanya. Gitu, ke museum macan kemarin itu lihat karya-karya itu skala internasional sih. Kalau dari Alif, museum macan itu worth it gak sih ke sana? Masuknya berapa? Oh, masuknya kemarin itu berapa ya? Saya lupa. Cepet banget sih lupanya ini anak. Langsung dilupain kak. Mentang-mentang. 100.000 atau 80.000 kok nggak salah. Wow. Demi apa? Di atas 50.000 berarti ya? Iya di atas, entah 50.000 ke atas lah gitu, nggak lupa. Wow. Itu kalau nggak ada event ya. Kalau ada event 1 juta. Kalau ada event katanya memang penuh sih ruangannya itu. Wow. Dan ketika Alif kesana dengan harga 80.000 tuh worth it gak sih? Ya untuk melihat karya yang mahal worth it lah sih. Oke. Iya sih karyanya mahal ya. Emang Karyanya isinya apa yang aja sih? Lukisan atau ada isinya seni kontemporer? Kebanyakan lukisan sih kak. Lukisan sama yang terkenal itu yang apa namanya? Kemarin deh ruangan gelap nanti ada lampu-lampu terus dikelilingi kaca tuh kayak pas kita masuk seolah ya gede gitu ruangannya. Terus ada bola-bola cahaya-cahaya gitu. Oke. Kayak di space gitu ya? Iya, kayak dalam mimpi lah gitu maksudnya. Kayak dalam mimpi. Cuman pas apa kita tuh masuk sebentar loh di situ. Dalam artian kita tiap 1 menit ganti lagi orang. Tiap 1 menit ganti lagi. Ukuran ruangan tuh cuman 3x3 kali ya? 4x4, 3x3 gitu. Wow, kecil ya. Itu yang masuk berapa orang boleh? Yang masuk sih berapa ya paling banyak kemarin teh 4 mungkin 3 orang. Gak boleh rame-rame juga sih. Oh iya. Kalau rame-rame mah tawuran. Ada pengalaman kocak nggak, Liv? Pengalaman kocak selama di Jakarta. Harus kocak kalau enggak. Pernah ini sih. Apa namanya? Karena mungkin capek apa gimana ya? Kelewatan itu MRT. Kelewatan satu stasiun MRT. Oh, cuma 1. Terus pas lewat turun kan. Ya udahlah, karena lewat kan mungkin ada yang mau dibeli juga sekalian, udah turun dulu. Pas mau naik lagi keretanya udah habis. Mana jalan. Kakak juga. Ya udahlah terpaksa jalan kaki kan. Ih jauh loh. Males juga sih kayak keluar lagi duit ya udahlah mumpung sekalian jalan-jalan ya jalan kaki dari stasiun ke stasiun. Itu sekitar jalan kaki 15 menit kan. Selalu 15 menit jalannya. Perasaan kayaknya dari kemana-mana kayak 15 menit doang deh kalau jalan kaki. Apa dia kemana-mana doang 15 menit doang. Ya tadi gimana ya karena biasa jalan kali ya. Iya. 15 menit cuma. Mana-mana tuh jalan kayak ya udah. Itu sih suatu keanehan. Kalau di Padang ya jalan dikit aja 5 menit aja tuh kayak restah delistah. Ini tuh gak nyadar sampai jalan 15 menit, sekian menit. Bener. Iya sih, bener. Setuju sekali. Kalau kakak juga pernah loh kejadian kayak gitu. Tapi lucunya itu kakak bawa orang Jakarta asli Miss. Tahu kan Kak Miss kan?
Jadi kakak itu sama Kak JJ Putri Nurjehan, tahu kan? Nah, Putri Nurjehan. Kita bertiga dari tempat magang Simis Tempo, ada acara kemarin tuh, terus mau jalan-jalan ke Kota Tua. Jadi kami naik dari stasiun Kebayoran Baru ya, kalau nggak salah Kebayoran Baru, terus turun di stasiun Kota Tua, Jakarta Kota. Kita zaman anak-anak KRL ya, nggak anak MRT, sorry guys. Jadi kita tuh naik kan. Jadi kayak ini beneran nih naik sini. Udah, kita pokoknya kalau ada miss, kita tuh ngikutin miss gitu, kayak ya karena dia anak Jakarta asli ya. Jadi kita kayak percaya aja sama dia gitu. Kita malas mikir, kita nggak mau nengok-nengok. Pokoknya kita ngikutin miss gitu. 100% emang literally ngikutin miss. Sampai akhirnya kita naik ke kereta. Aturannya kan kita kalau misalnya dari Kebayoran Baru kan transitnya di stasiun Tanah Abang. Nah, jadi kita duduk nih. Itu cuma satu stasiun doang sebenarnya. Abis Kebayoran Baru Tanah Abang gitu kan. Nah, terus duduk nih ya kita. Tiba-tiba kok lama ya, kok mikir kok biasanya cuman 8 menitan gitu ya. Ini kok lama, kayak ada 11 menitan, 10 menitan. Tiba-tiba katanya stasiun apa ya? Lupa kakak. Tapi itu stasiun yang mana berkebalikan dari stasiun Tanah Abang gitu. Jadi beda arah. Ya ampun. Dan kita kira turun. Dan itu kayak Jakarta Miss itu dikasih cuma sampai jam 10 malam. Ya kan? Terus JJ juga dia bakal pulang ke Bintaro. Ya kan? Dan itu udah jam 7:30. Kita kayak aduh, kurang kerjaan banget sih, tapi dia tetap pengen ke Kota Tua gitu. Nah, gimana dong? Jadi habis itu malam dong. Apa? Malam dong, iya, ke Kota Tuanya. Bener. Sampai akhirnya kita turun lari-lari, terus ya kita maki-maki miss dong. Goblok banget sih lo, percuma orang Jakarta ya. Kita maki dong dia ya. Bego gitu ya. Kita satu suara memaki dia. Aduh, mental. Iya, gue lupa. Gue juga nggak sadar ya, ngeles lah biasa miss kan. Habis itu kita naik ke stasiun yang benar, terus kita naik ke turun di transit di Tanah Abang, baru akhirnya kita nyampe ke Jakarta Kota. Nyampe Jakarta Kota itu kayak jam 8:30 gitu loh. Jadi kita cuma duduk doang dari stasiun Jakarta Kota ke Kota Tua, terus duduk doang, cuman denger orang ngeband lagunya 420. Habis itu gak beberapa lagu, kita sempat beli cilok, beli cimol, beli makanan lah ya. Gak beberapa lama habis itu udah kita pulang, cuman gitu doang gara-gara kesesat itu. Pasti kesalnya nggak kesal banget. Gak kesel banget sih, karena kita kayak jadi kayak goblok-goblokin orang loh jadinya, karena keselnya ketawa-ketawa gitu. Emang doyan aja ya maki orang kayak jadi kita. Ada bahan bulian, jadi seru. Bener, jadi ngebully orang. Dasar jiwa-jiwa bully. Jiwa-jiwa bully ya, kurang ajar. Terus ini BTW Alif masih di sini kah? Nggak tahu. Alif Ayam. Enak suka ngilang sendiri, suka apa sendiri. Nah. Halo. Kan muncul kan kucing. Halo, dengar suara Lip. Dengar. Halo, dengar suara Lip. Dengar. Pertanyaannya, Alif dengar gak suara kita? Oke. Dengar gak dengar? Bisa dilanjutkan berarti. Oke, sip. Terus apa lagi nih? Di itu ya, pengalaman lucu ya selama di Jakarta Karin. Yang jadi juru kuncinya malah jadi kayak gitu juru kunci Jakarta. Bener. Ya masih beneran Google Map lagi daripada dia. Apa jangan-jangan yang Kak Miss nih udah yang paling khas dari Jakarta itu ya yang paling nggak bisa lepas tuh ondel-ondel. Kakak takut ondel-ondel loh. Jalan pasti ya deh. Jadi siap sudah jalan tuh pasti ya. Mendengar suara robot. Apalagi sih yang menarik di Jakarta? Apa ya? Palingan kalau kita pikir-pikir ya sebelum mungkin ini ya kita coba sebelum kita Jakarta, kita mikirnya Jakarta itu gimana sih, sama akhirnya kita ekspektasi versus realita kita deh tentang Jakarta itu gimana. Oke. Alif dulu. Kalau Alif sih karena memang udah beberapa kali Jakarta, cuman gak lama sih.
paling lama itu semingguan lah gitu. Dan itu udah beberapa kali ke Jakarta, mungkin sekitar 4 atau 3 kali. Dan pas magang ini yang untuk stay yang cukup lama gitu, 3 bulan. Pas di Jakarta sih dulu pertama kali itu entah kenapa ya, di Jakarta tuh pas baru pertama kali ke Jakarta emang excited banget, asik Jakarta gitu. Kalau ada Katro-katro. iya kayak gitu lah. Iya juga sebenarnya. Asik pasti. Ya paling Jakarta tuh yang paling itu tuh Dufan lah dicari dulu tuh. Dufan, Ancol, Berarti Ali hal-hal sempat yang ke kayak Dufan gitu sempat memang. Tapi entah kenapa pas ketika magang ini semuanya terjadi biasa aja gitu. Oh gitu aja. Oh Jakarta. Oh gitu doang. Sombong Sombong. gitu doang. Cuman hal yang cukup bikin Ale yang nggak lupa tuh memang transportasinya sih. Jakarta udah mulai sangat maju ya. Apalagi dengan hadirnya MRT ini memang sangat membantu masyarakat. Alif nggak kesepian apa tanpa membawa Vespanya keliling-keliling? Gimana nggak mungkin kan bawa Vespanya dari Bandung. Ntar Vespanya rusak, sering rusak lagi Vespanya. dibawa keliling. Jangan. Iya. Makanya ditinggal aja Vespanya. Itu sih. Iya enggak. Kita juga belajar apa di situ ya, kayak memang benar-benar belajar kita nih nggak punya transportasi, gimana caranya kita benar-benar memanfaatkan transportasi umum yang ada di Jakarta, dan itu nggak susah gitu. Di mana-mana itu ada, mau kemana pun kita bisa gitu. Intinya sering-sering bertanya gitu. Benar. Sering nanya, misalnya mau kemana gitu kita nggak tahu ya tanya aja. Kalau Nuno, jadi ke Jakarta tuh cuma kalau nggak transit, kalau nggak dulu waktu SMA pernah ke UI sama STAN. Terus dari bandara langsung ke tancap ke STAN, kita tuh cuma di bus doang, nggak ada main-main kemana-mana tuh nggak ada. Otomatis kita lihat pemandangan Jakarta tuh lewat bus doang kan. Ya udah cuma lihat yang banjir lagi waktu itu, ya ampun. Pokoknya nggak ada impression yang kuat kalau pertama kali ke Jakarta. Terus kalau dari segi pas mau magang ini pemikirannya tuh agak negatif di Jakarta, apa-apa susah, maksudnya orang-orangnya tuh nanti pada individualis, orang-orangnya pada cuek-cuek, ada yang bantuin, jahat-jahat. Terus apalagi ya, pokoknya itu deh, itu yang paling ditakutkan waktu itu. Ternyata pas nyampe di situ, orang di situ kayak ngomong sama siapa aja gitu, gak peduli lo siapa gitu. Terus kalau diajak ngobrol ya ayo gitu, kalau enggak ya udah diem aja gitu. Cuma mereka semua itu baik, sumpah serius. Gak semua sih, maksudnya untuk diajak ngobrol, nolongin orang pun mereka mau gitu, nggak seperti yang dibayangkan. Terus kalau kotanya ya emang kota besar lah, emang udah expect-nya tuh emang kotanya tuh luar biasa lah dari Padang gitu. Yang itu baru terasa ya, kota Padang tuh kecil betul. Baru terasa rasanya. Terus ya itu sama-sama Alif juga, kalau transportnya di situ banyak pilihan dan seru, gedung-gedung tinggi, kereta segala macam. Ya fancy tapi kalau kita ngerasain itu nggak fancy gitu. Mana yang jelasinnya ya, pokoknya gitu deh. Terus kakak ya, kalau misalnya kakak nih ya, dulu menganggap ya namanya kita cuman tahu Jakarta itu di TV doang ya, jadi kayak serasa apa keren banget Jakarta nih, dan semua serba ada, maju gitu kan. Apalagi kita di daerah, misalnya kayak kita di Sumatera Utara. Kalau kakak di Sumatera Utara, kalau misalnya dulu kan Sumatera Barat. Kakak sampai dulu tuh pengen kuliah di Jawa banget loh, karena kakak nganggep di Jawa tuh maju gitu. Tapi nggak kesampean, nggak dikasih orang tua juga kan. Nah, dan ya kakak sering dengar kalau Jakarta itu ya terlalu bebas, pergaulannya nggak bener, terus apalagi pokoknya aneh-aneh lah gitu. Banyak kriminal juga gitu. Apalagi dulu kalau di berita kayaknya Jakarta mulu ya. Aduh, kucingnya masuk bentar. Masuk biasanya yang masuknya Waalaikumsalam. Nah, terus habis itu kayak ngerasa pokoknya tiap ada berita pembunuhan atau apa pasti Jakarta mulu gitu. Jadi kayak
wah bahaya nih Jakarta gitu, mikirnya kayak gitu ya. Terus kemudian setelah datang ke Jakarta, ternyata ya karena Medan juga dia tuh gedungnya tinggi-tinggi juga, jadi kayak nggak terlalu wow gitu lah, nggak terlalu wow dengan keadaan gedung yang tinggi gitu. Tapi kayak malah kakak herannya emang nggak ada space tanah atau pohon aja kayaknya dikit ya di Jakarta gitu ya gitu. Kayak itu sih herannya, kayak emang bener diambil dengan gedung-gedung semua. Itu kayak kakak nggak se-expect itu loh. Akhirnya kalau di Medan kan gedungnya tinggi dan masih ada taman space yang dimana itu bakal ada tumbuh-tumbuhannya, taman-taman gitu lah ya. Kalau Jakarta itu kakak dikit nemu kayak gitu, kayak gak nyangka bakal emang semua itu bakal jadi gedung gitu. Mungkin itu yang kaget kakak. Tapi jadi kayak panas gitu loh, emang beneran panas, tapi panasnya karena gedung. Terus kedua, kakak itu ngira Jakarta itu ya udah Jakarta doang gitu. Jakarta kayak ternyata Jakarta itu Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur itu sama kayak kota loh gitu. Provinsinya Jakarta, DKI Jakarta, ternyata ibu kotanya Jakarta pokoknya gitu loh, kayak Jakarta tuh aneh gitu loh menurut kakak. Iya bener, Jakarta Pusat. Ibu kotanya. Terus ada Jakarta ya Alif, ntar masuk lagi tuh pasti sinyalnya. Ntar ya ada Jakarta Selatannya, Jakarta, dan kakak itu baru tahu kayak ternyata kita itu, makanya Alif dari Jakarta Selatan ke Jakarta Timur, berarti dia tuh dinas luar kota mulu ya. Itu kayak pindah-pindah kota gitu. Jadi kayak kakak kaget itu sih, wow, berarti seluas itu Jakarta, dan mereka tuh kenapa nggak mau membuat Jakarta itu dengan kota lain gitu, kenapa tetap mengatasnamakan Jakarta. Mungkin kakak jadi penasaran juga sih, kenapa jadi Jakarta harus dengan Jakarta Selatan, Jakarta Timur gitu. Berarti emang seluas itu ya gitu. Kalau menurut aku sih kak, sebenarnya Jakarta tuh kecil. Sebenarnya kayaknya nih ada kota yang lebih besar yang bisa bilang satu provinsi Jakarta tuh satu kota. Rasanya ada, ini feeling aku aja sih. Terus yang buat dia gede itu bener, jalannya muter-muter satu. Yang kedua, batas antara kota itu kan nggak jelas ya, ngeblur banget. Iya benar. Gedung-gedung semuanya gedung. Jadi kita nggak tahu nih, udah nyampe Jaksel aja. Padahal kita tadi kan dari Jakpus ke Jaksel mau berapa menit doang kak. Maksudnya nggak nyampe berjam-jam kayak kita ke ke Padang, ke Pariaman. Kalau Padang Pariaman kan kita masih lewat yang apa sih? Kayak hutan-hutan gitulah sih, hutan, ada sawahan hamparan lah kita lewatin. Jadi kita nyadar nih, oh ini dia hampir bentar lagi nih udah nyampe ini nih, oh kita udah pindah kota nih. Kalau di situ kita nggak nyadar pindah kota. Karena semuanya kayak jadi kayak satu kesatuan gitu ya, emang. Iya. Kita nggak sadar gitu, ternyata kita udah jauh. Gitu. Iya makanya cuma dibedain mata angin aja nih bedainnya. Jakarta Selatan ke Jakarta Timur gitu, kayak merasa kalau dibalikin ke Sumatera Barat tuh ya udah sama kayak Parangpanjang Padang gitu. Jauh sebenarnya. Nggak berasa. Tapi nggak berasa. Itulah heran. Kayaknya ya jalannya datar juga sih. Kalau di sini kan jalannya mendaki gunung lewat Lembang. Jakarta kan berasa jalanan jauh. Mungkin iya karena macetnya juga. Coba kalau memang lapang aja kayak di Padang itu kan jarang macet. Iya sih. Lancar-lancar tapi aja. itu sih kayak apa? Tapi udah Padang ini udah mulai rame loh. Tapi karena corona dia sepi lagi. Kan gue ketawa. Itu ya diperluas koridornya. Apanya? Trans Padang. Iya. Terus ini kereta api juga mau dibuat sampai Pondok kan? Yes. Oh iya ya, udah tahu. Tapi kocaknya sih Trans Padang itu dia launching pas orang corona, gak ada yang naik. Baru launching itu udah langsung gitu. Iya. Terus dia mau bikin tol Padang Pekanbaru kan, jadi mikirnya wah deket dong pergi main ke Pekanbaru, Soalnya Pekanbaru lebih canggih daripada Padang nih perasaan aku. Setuju. Juga tuh di Jakarta Jabodetabek. Tapi pernah nggak sih apalagi Alif nih ya, Alif mungkin merasa nggak sih kesenjangan ketika Alif dari Jaksel masuk ke Jaktim? Oh kesenjangan enggak? Enggak sih Kak Alif. Enggak, karena
Iya. Saya dari Jakarta Iya, Lip. Timur nih ke Jaksel. Mungkin agak beda itu sih suasana karena di Jakarta Timur tuh dan juga dekat dengan kantor perusahaan Lip gitu. Di situ tuh emang banyak industri sih. Jakarta Oh, iya. kawasan industri. Cuman kalau untuk itunya ya Lip bilang tadi sama aja gitu bentuknya. Cuma mungkin ada beberapa daerah sih yang kelihatan kesenjangan itu dari gedung-gedung tinggi sampai ke permukiman kumuh gitu. Bener. Itu Yang kakak kelihatan tuh di KRL tuh Kak. di mana? KRL tuh kan kalau kita jalan kiri kanan tuh rumah Ya. tuh jalan. Oh iya bener kelihatan Nah, banget. Kelihatan juga kesenjangan. Kalau kakak sih yang paling terasa itu ketika kakak dari Tanah Abang ya, Tanah Abang jalan menuju Tamrin. Ke Tanah Kakak. Menuju Tamrin ya, Tamrin apa ya? Tamrin City ya? Apa sih? Tamrin itu deh. Iya. Pokoknya yang mall itu ya, yang mall Tamrin. Nah, iya. Terus habis itu kayak kalau arah Tamrin ujung sana udah ujung Tamrin GI bla 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 itu udah gedung tinggi semua ya. Nah, ketika kakak balik ke belakang itu pemukiman kumuh semua gitu kayak wah gila sih kontras banget. Di balik ya dekat Bundaran HI ke belakang itu ya. Ya di daerah Jakarta emang kayak gitu. Itu kan elit tuh, pemukiman elit gitu. Kayak GI yang segala macam gitu. Gedung tinggi pusatnya kan banyak di situ. Iya emang kayak gitu. Waktu itu aja nih di daerah Jakarta Pusat yang daerah Kali Pasir. Di depannya tuh masih ada mall satu, nggak gede lah, kecil cuma ya bisa dibilang mall lah. Ada gedung tinggi, cuma di belakangnya itu pemukiman orang. Maksudnya ada masyarakat tinggal di situ dan itu padat-padat rumahnya, pakai gang-gang kecil gitu loh. Segitunya bentuk kesenjangannya. Kalau Alip mungkin Jaktimnya di masih ada gedung tingginya. Jadi Nunu waktu tuh pergi syuting di daerah Jaktim. Itu tuh kayak berasa kayak kota biasa di Padang ini loh. Ruko-ruko dan padat macet. Di daerah Jaktim tuh ke Bekasi, yang arah ke Bekasi. Itu tuh berasa kayak ini kayak nggak di Jakarta cuy, kayak gedung-gedungnya cuma 1 lantai 2 lantai gitu. Nggak gedung sih, cuma kayak ruko padat penduduk gitulah. Kalau lewat Jaksel kalau Nunu sih liatnya melongo-longo ya, ini gedung tinggi amat, ini orang mikirnya apa sih, ngapain kurang kerjaan banget sih gedung tinggi amat. Ya paling banyak itu kan di Jakarta Pusat kan. Jakarta Jaksel sebenarnya kalau Jakarta Pusat Jaksel Lip. Dia tuh template itu gedungnya itu pemerintahan. Kalau Jakarta Pusat pemerintahan, jadi nggak terlalu mewah ya Kak. Sekedar pemerintahan mewah ya, kan gitu. agak dipertanyain juga duit negara ke situ doang. Iya. Tapi kalau Jaksel satu hal yang Alip notice di Jakarta Kak, ini masalah tentang pemukiman kumuh loh. Kalau di Padang pemukiman kumuh gimana Kak? Padang ya. Iya. Di lokasinya mungkin lebih ke padat penduduk ya Lip. Kalau padat penduduk di Padang tuh di daerah Jati. Ya maksudnya benar-benar kumuh gitu. Lah. Daerah ini nggak sih di mana? Kalau kumuh di mana ya? Iya Kak, Jakarta kan kelihatan kumuh kali nggak jelas. Enggak. Iya sih. Benar-benar nggak layak. Gimana maksain di daerah itu loh Lip. Urus di Kampung Nelayan itu agak makan ikan geng. Yang di dekat Aplau. Tapi emang agak kecil rumahnya, agak padat. Di daerah Pasya Jambak ke dalam-dalam gitu katanya ya. Katanya. Tapi kayaknya iya. Tapi kalau kumuh dan padat itu kumuh padat dan Jakarta deh. Akan mikir gini ya. Semiskin-miskinnya orang Sumbar, orang Padang gitu anggap ya. Mereka itu punya sawah, mereka itu nelayan, dan itu ada penghasilannya gitu loh. Jadi kayak kita nggak bisa. Iya ada pusakanya lah dari orang tuanya apa gitu. Kadang ya emang dia bener-bener literally basically miskin. Iya, memang kesenjangan tuh. Emang kelihatan gitu. Iya benar gitu, benar. Yang kaya banget, miskin banget gitu.
karena mereka itu loh merantau, jadi mengadu nasib gitu, nggak tahu untung-untungannya itu kan. sih satu lagi, kakak kalau ke Jakarta itu kan nggak nyangka kakak itu apa tuh Tanah Abang ya, kayak ujung-ujungnya jumpa orang Minang. Kakaknya tuh kalau Tanah Abang tuh ya keluar tuh bahasa Minang kakak, cuma untuk nawar doang. Iya, orang Sumatera Utara juga kok kak. Kan selalu cerita nih ya, kakak orang Padang, yang kakak itu orang dari orang Siantar, kuliah di Padang, kayak ketika yang sama tiba-tiba ada aja, wah orang Padang, iya aku orang Padang juga, wah orang Siantar, orang Batak, aku marganya, kayak aduh jumpa aja, kayak yang mereka anggap kakak sebagai saudara mereka gitu loh. Iya mereka juga seneng gitu, tapi jarang kasih diskon sih. Emangnya sih mereka mau gimana pun kita keke, pokoknya Padang Tanah Abang benar-benar pelit banget sumpah sih. Nggak ngerti ya kak, susah banget, udah dibilang saudara, udah dibilang sukunya ini juga nggak akan goyah guys gitu sih. Pilih cikipit itu namanya. Kalau tapi Nono ada loh di kayak Alif ini, lama-lama tuh udah kayak biasa aja di Jakarta, Udah berasa kayak kayak di udah Padang. ya jalan Iya. rutinitas lah, lama-lama tuh. Ini lagi di Padang apa gimana sih? Iya Lif, Kayak bedanya cuma satu sih, Iya beda, cuma emang banyak gedung tinggi aja. fasilitas, iya fasilitas sama itu. Kadang kakak mungkin ya, untuk kakak nggak tahu kalian gimana, tapi kalau ketika kakak itu euforia Jakarta itu cuman kayak seminggu 2 minggu doang gitu loh, seminggu 2 minggu doang euforia di Jakarta itu, kayak nyoba sana nyoba sini. Setelah itu kayak kakak makan aja, kayak mau makan di warteg aja kayak ih mahal banget sih. Kakak aja nggak, kalian cocok gak sih makan di warteg? Kakak sih enggak ya, karena kayak berminyak enggak, pasti enak nasi Padang lah di mana-mana gitu. Terus kayak ketika wah ini sesuatu nih kak, Nono nggak pernah makan nasi Padang di Jakarta. Nah, Alif juga guys. Cerita dulu kakak tadi. Terus Maksudnya selesai dulu cerita kakak. Kayak ya udah gitu, mencoba kayak ya udah terlalu beradaptasi gitu loh. Ternyata kayak kalau itu kakak mikirnya kayak iya benar, malah sudah terbiasa kakak. Mahal sekali ya kalau lama-lama, kayak seret juga nih kalau lama-lama tinggal di Jakarta. Jadi kayak pengen cepet-cepet balik gitu. Tapi kalau untuk pertama-tama memang untuk jalan-jalannya, untuk foya-foyanya ya, emang Jakarta itu tempat yang sangat-sangat menarik ya. Untuk explore tempat tongkrongan enak sih. Tapi koceknya harus gede. Kalau orang Jakarta itu pasti orang kaya. Ternyata tidak saudara. Ternyata tidak. Iya, tapi mereka humble, keren sih. Coba. Kalau Nunu sih liatnya orang Jakarta tuh gaul sih kak, karena bahasanya itu loh benar-benar bahasa Jakarta pergaulan gitu kan. Sampai lihat anak kecil main gitu kan, dia tuh kayak bahasa gaul. Nunu mikir kayak gitu, ada di Padang kan anak-anak kecil mainnya pakai bahasa Minang, tapi mereka tuh bahasa gaul Jakarta tuh kayak ngelihat kok anak kecil udah gaul aja ya, padahal tuh bahasa sehari-hari dia loh. Berasa sih memang. Terus lihat ibu-ibu yang udah berumur gimana? Iya kalau Betawi banget. Kan Betawi itu kan nyablak banget sih. Itu kakak pernah diceritain nama kakak reporter kakak kan. Bedanya kalau yang kita pakai sekarang ini bahasa sehari-hari kita ini yang udah dilembutin gitu loh, emang bahasa gaulnya gitu loh. Karena kalau misalnya datang ke daerah Jakarta Pusat, apalagi daerah kakak nih ya di Pejambon itu emang asli kayak masih medok gitu loh bahasa Betawinya. Jadi kadang emak-emak itu tuh Cina-Cina tuh kayak ngapain lo situ, kayak teriak-teriak ngomongnya kayak ya Allah, inilah dari orang Jakarta asli. Coba kenapa nggak makan nasi Padang? Itu tadi. Jadi ceritanya itu tuh gara-gara mitos juga sih kak, mitos yang bilang kalau nasi Padang itu di Jakarta kurang enak. Nggak mau pokoknya nggak mau kecewa deh gitu kan kita nih makan anak kos itu ya harus dihabisin ya sayang, kalau dibuat kalau gak enak gimana kan gitu. Terus aku dikasih tahu warteg yang enak kan, tapi cuma beberapa makanan doang. Terus orang bilang juga di nasi Padang tuh kemahalan, terus nggak berani juga belanja. Tahu aja lah kalau nasi Padang tuh menunya ayam, lagi daging. Yang miskin itu cuma di warteg yang ikan satu 7.000 gitu. Benar. Itu di warteg kan. Terus
ada temen aku, dia deket kantornya, itu deket kosan juga, ada jual nasi padang tapi malam kan, bukannya dari sore sampai malam. Terus nasi padang ini kayak di truk itu kak, nggak Itu apa sih guys? Cuma kayaknya suara Nunu deh. Halo, suara Alif kedengeran? Kedengeran. Ini anak Oh, oke. datang kedengeran. Tadi Alif Masih halo. kak? Tadi Alif halo nggak denger ya? Masih kresek-kresek nggak kak? Oh, pantas. Ya, aduh. Ini paling sembuh. Sabar Rif. Capek halo dari tadi. Aduh. Jadi Terus. terus direkomendasiin kan, tapi minta temenin dong gitu kan. Pas nyari di situ selalu truknya tutup, bapaknya tutup. Heran deh, kayak nggak mau aja dia kalau kalau Nunu yang beli apa sambalnya gitu. Terus pergi sendiri, dia lumayan jauh dari kosnya. Maksudnya kalau jalan 15 menit. Iya, lumayan jauh lah kan ya. Kalau jalan sendiri gitu. Takut kecewa kan, ntar nyampe di situ tutup lagi, ya udahlah nggak usah lah gitu. Teman udah keburu pulang, tinggal sendiri di Jakarta waktu itu. Terus oh ya pernah sekali dan itu pun ditraktir, bukan kantong sendiri, dan rasanya ya nggak se ekspektasi, walaupun yang bikin tuh orang Payakumbuh gitu. Bener. Kakak kayak nyampe itu mahal, tapi pokoknya nggak tahu lah ya, kakak emang dengan warteg itu kayak musuh buyutan loh. Sampai kakak akhirnya tahu sih makan apa, ketoprak. Jadi kakak itu pagi-pagi itu makan yang enak di kakak itu emang nasi soto yang di depan di bawah gondang dia itu enak banget. Jadi kakak tiap makan itu makan nasi soto. Bener, makan siang nasi soto. Sore kakak itu makannya nasi kotak dari magang. Nasi kotak kita kan selalu ada guys, kasian banget ya lu nggak ada. Terus habis itu iya malamnya kakak ketoprak, dan itu mungkin itu juga makanya kakak bosan di Jakarta ya, dan itu kakak lakukan terus menerus gitu loh. Dan kayak nyampe di Padang itu kakak selalu mencari nasi Padang, langsung mencari nasi Padang kan sampai di Padang. Dan itu kakak sampai kakak foto, kakak tuh ke bukan dia yang masih kemarin tuh masih 8.000 ya, itu 8.000. Kakak foto dan kakak kirim ke reporter kakak. Kak, ini 8.000 loh harganya kak. Kayak ya Allah anjir, di sini tuh 25 loh. Kayak mampus dah, miskin dah lu di Jakarta. Tuh nggak, aku tuh sampai nahan loh. Udah tunggu aja ntar masakan mama. Udah tunggu aja ntar di Padang bos-bosin makanan Padang. Lah iya, nyampe di Padang makannya santan mulu. Di situ tuh nggak sama sekali nggak ada makan santan. Oh, sayurnya sayur tumis gitu. Terus ikan-ikan ikan goreng gitu kan. Tapi di sini tuh ya udah berat lagi semuanya. Iya kan? Kita kayak nggak tahu lah. Emang enak kalau untuk kuliner ya, kuliner maksudnya kuliner tradisionalnya ya, daerahnya ya, bukan kuliner modern yang di kafe yang di itu ya. Emang Sumatera paling kita apain Sumatera itu emang enak-enak gitu loh. Bayangin dong, empek-empek dari mana? Sumatera Selatan ya kan. Itu apa, nasi Padang dari mana? Rendang dari mana? Sumatera Barat. Belum lagi soto Medan dari Sumatera Utara gitu. Dari kan. Mentawai. Jadi kayak yang berasa itu emang Sumatera ini, makanan di Sumatera. Jadi kayak iya. Lidah kita tuh udah terbiasa yang pedes-pedes kak. Di warteg itu ya Allah, cabenya tuh nggak berasa ya Uli. Masalahku tuh cuma satu di warteg tuh, kalau nggak hambar, kalau nggak pedes ya Allah. Kalau makan nggak pedes tuh kayak cukup kan gitu. Hambar itu loh. Gak tahan. Makan apa sih ini? Apa mereka garam aja kasih gimana sih? Asinin aja nggak apa-apa loh gitu. Tapi ini hambar. Iya. Beneran hambar. Welcome back Alif. Alif. Kayaknya si Alif harus cari spot yang sinyalnya kencang. Tuh kan Alif cerita Welcome back Alif. Halo, ternyata tiba-tiba keluar lagi. Kasian banget Alif.
Alif spot sinyal paling bagus di mana? Coba Ada, kayak nongkrongnya gini. di situ. Enggak juga. Coba kalau tahu untuk di stadion atap mana tetangga bisa. bisa. Entahlah pas angkor nih emang Gimana? angkor nih lagi. Kita antar makanya zoom Gimana? coba. Kita podcast lewat Instagram. Oh iya tadi ngomong-ngomong soal itu ya makanan yang warteg apa segala macam ya Alif, kalau untuk masalah makanan yang paling berasa emang cabenya sih, memang beda bang. Nggak nendang Wah, yang di- sama, seragam kita sama. kayak di Padang. Dasar lidah Padang. Tapi kalau dikasih Iya. cabai rawit mulu sakit perut. Mohon Ya, maaf. rata-rata makanan di situ manis ya memang benar-benar manis. Mencerita jadinya. Iya. Ya, Mm-mm. Tapi kalau ada sih warteg yang enak, yang emang pedes, yang emang nggak manis-manis. Kan makanan Sunda ya. ya, Kalau ada Sunda juga. tuh ada sih yang Cuman yang enaknya. paling beda itu sama cabenya sih, memang agak susah memang benar-benar cari cabai yang seenak kayak gitu. Dia tuh rawit Hmm. lovers banget lah orang Sunda. Iya. Apa Kita kalau kita rawit, cabe apa rawit. apa ya emang cabe, bener-bener Iya, cabe. memang nasi ya kayak minyak cabai itu Literally tuh, cabai. itu bikin ngiler ya, bikin kayak kalau Jakarta mah dibuat Astagfirullahaladzim. Ukti-akti kuliah. Dan kuliah. santan tuh. Puasa. Kok masa ngomongnya kuliah jauh kakak? aduh. Jadi tuh paling demen kita tuh pamer nasi Padang sama orang-orang Jakarta. Bilangin, Hmm. wih kalau di Padang ini. Iya tuh. Paling feeling seneng good tuh banget ya. pamer-pamer kayak gitu. Nah, makanya pertanyaan nih, kira-kira dari kalian ya, Uh. ada nggak sih hal yang belum tercapai ketika kalian di Jakarta? Apa ya? Kalau ketemu artis aku ada loh ketemu artis. Itu berarti. Enggak. Apa ya? Oh, waktu itu ada tuh Iqbal Ramadan di stasiun dekat Ngapain? kantor kan. Terus Oh, dia promosi di Lan Milea, Iya, tapi nggak disamperin, males ah. Kakaknya juga jadi malah kak lebih B aja daripada orang kalian yang ada orang Jakarta. Kan ada juga ya yang heboh. Oh, ada ini gitu. Ayo kakak Kalau Nuno nggak sama. kesampean tuh ke sama. SM. Entertainment. Yes. Oh, kasihan sekali. Yang FX Sudirman. Iya. nih. Minimal. Iya. Emang ada Nyampe, cuman pas nyampe situ tutup. Iya. sama aja gue. Kalau tutup berarti ada artis ya, Lip. Iya. Bisa jadi kan. Oh iya Kak, ada tuh waktu tuh yang Siwon ke Padang ke Jakarta ya Allah. Tapi kan Aduh. sih ke Jakarta pas corona gak sih? Oh, ada lagi ya? Enggak, belum. Waktu Nono masih di Jakarta, waktu tuh dia ke Oh, Swalayan iya, Cikini iya, kalau nggak ada. salah. Ya Allah, Itu Cikini kan deket kan ya Kak, di daerah kita Yang kan. buat itu Apa? Iya, yang ya. Wah, jangan-jangan ketemu di anak situ. kecil itu loh. Pas tutup ada Heeh. Siwon. Gimana? Alif. Kok tungguin aja sih, Lip? Alif. Jadi kan waktu itu tuh Nununya udah nginap di Tangsel, udah nginap tempat nenek kan, terus kayak mikir ya Allah dia tuh deket loh di kosan gitu, deket Cikini ya Allah. Kenapa tidak sengaja bertemu dengan Nunu? Kenapa harus anak kecil Seru gitu? banget. Sih. Iya, opa. Kan lumayan minta uang. Orang kaya. Ini Oke. Alif masih dia tidak terdengar lagi suara dia. Halo Kak, denger gak suara Lip? Oh, Oke. Denger alhamdulillah. Itu Lip, tersampaikan ya. apa yang tidak bagi punya tersampaikan? rumah di sana. bodoh amat. Bodo amat ya bang. Bang, Ya memang kepengen kalian nih punya Enggak, mobil, naik mobil Raffi Ahmad ke Ya, rumah pengen punya Sule. rumah, Oh, iya. nggak Kalian- kecil, yang penting tenang gitu. Kalau lu mau cari nggak kecil yang penting tenang itu nggak di Jakarta. Gimana caranya tinggal Iya.
Enggak. Udah daripada panjang aja lah. Karena apa lu sinyalnya pengen kencang. ke Jakarta biar terasa yang namanya pulang kampung. Anjay. Iya kayak kangennya itu loh gitu. Udah kalau gitu ke Padang aja lah, Lip. Kita dari Jakarta kan kayak rasa pengen pulang itu tinggi gitu. Oh. Nah itu sih pas nyampe di situ Iya, emang bener deh. Kalian orang-orang yang tidak merantau ya, kasihan deh. Homesick. Alif merantau loh, Kak. Dia ngerantau Padang sekali- Padang dia panjang. ngerantau sekali seminggu bisa balik. Salah kebalik. Ya itu dia. Iya. Kalau itu jalannya datar tuh, Padang-Padang panjang tuh, dia mah nginep di rumah doang, kayak itu. Jaksel ke Iya. Jaktim. Ya juga. Hmm, Tapi emang iya sih, iya. kayak namanya berarti kalian di antara kalian berdua ada nggak sih berarti pengen kerja di Jakarta ya atau Iya gimana? memang sih. Emang apa nih? Memang kerja. Karena dunia perfilm ini pusatnya di Jakarta, ya Oke. pengen ke situ jadinya pusatnya. Itu aja sih. Kalau pengen banget nggak tahu lah ya, kita rezeki ini kan datang dari mana-mana aja. Iya. Oh iya. Jadi karena balik di Jakarta kan, Kak, pas nyampe di Padang tuh kayak terasa tenang gitu, adem gitu. Berasa kota Padang ini kotanya adem. Bener. Daripada walaupun padahal Padang itu panas ya, tapi kalau dibandingin sama Jakarta, Padang itu adem. Iya sih. Iya, lumayan adem. Kok diam nih berdua? Kalau angin berhembus tuh anginnya diem. Anginnya diem. Angin. Anginnya dingin maksudnya. Tapi kalau di Jakarta tuh angin berhembus anget, Iya Kak. sih, emang iya bener. Heran. Anginnya aja anget. Kalau Ada daerah Bogor, lain ada nggak, Kak, ke Bogor? ke Tangsel. Kalau ada suara lip. Seru. Seru nggak? Kalau ada suara lip. Ada Oh. lip. Jadi tadi hilang aja terus suara lip. Ada Lip. Ada Lip. Alip. Alip nih ada sih. Lip mau nanya, waktu magang ada Alip tuh apa sih? Ulang tahun apa gitu? Perayaan itu? Iya. Salah. Nggak boleh nyebut merek ya, sorry. Iya waktu acara ulang tahunnya itu ya, perusahaan lip. Iya. Kota lip magang. Itu Iya, itu kayak konser dia- apa dia tuh- gimana? Wih seru, memang seru sih itu. Iya, seru Nggak pernah terlupakan. Secara live gitu, dan acaranya gede. Kenapa? Sama acara apa kan, puncak lah di TV, di situ. Nggak bisa, Itu Alip Alip nggak sibuk curi-curi gitu, ke ya. backstage? Apa namanya, front of house ya, itu ngatur-ngatur ini. Apa namanya, kayak ngapain slide gitu. Ngapain? Kalau stay di situ nggak bisa kemana-mana. Oh, Iya seru sih. Ya, seru ya? Pengalamannya itu yang mahal. Kelihatan itu emang seru. Itu secara langsung sedih itu. Kayak gimana tegangnya gitu. Ih, dan gratis. banget. tegang acara Apa live nih? itu. Tegang. Acara live. Iya. Kayak kita harus menghindari kesalahan ya karena live ya. Cuman kalau kita lihat di TV kan, asik. Coba di belakang layarnya nggak tahu lah stres apa mereka. Itu sih memang mantap. Heboh. Maksudnya yang teriak-teriak Alip tuh ngapain kru yang teriak? lain, bukan Alip yang teriak-teriak. Ada Alip kena teriak. Ya Allah, kenapa sih ini orang? Karena orang semuanya apa kan? Aduh. Hype gitu jadi suasananya. Sibuk. Iya, lagi sibuk, Terus lagi semua stres terlupakan. semuanya. Aduh, kan sih. Itu Apa sih, lagi nih? karena berumah juga Makassar kali ya. Ada lagi guys mau dibahas tentang Jakarta. Kayaknya ada sih. Intinya gitu Cuma lah. kita aja nggak tahu. Jakarta biasa aja Oh, kalau iya. di Alif. Iya. Oh, ada. Sombong banget. Bagi Iya. mereka yang ingin ke Jakarta ya gitu Kampret. awal-awalnya aja sih memang. Wih. Dan setelah kita menjalani Iya, udah iya. beradaptasi, udah biasa, udah kayak Padang percaya deh guys. Udah kayak ngerasa, Maksudnya itu udah kayak biasa di Padang kehidupan aja rutinitas biasa gitu.
Dulu sampai bilang ke temen tuh, kok gue nggak ngerasa kayak di Jakarta ya gitu. Kalau udah sampai di Ngerasa titik kayak itu, kayak di mana? kalau udah, iya, kalau udah sampai kita di titik Di itu, planet kita Mars memang kayaknya. udah beradaptasi sih. Tapi kalau kita di Mars kayaknya beda ya, nggak mungkin Terlalu kita jauh. udah berapa Ini bulan udah pun nggak kayak mungkin ini rasa di nih, Padang. udah 11-12 sama Donald Trump nih. Bok Mars. Oh guys, Kenapa? mungkin kita Oke guys, aja kali ya, ada lagi yang teman-teman pengen ke Jakarta gitu, pesannya gitu. Apa? pesannya gak usah norak deh, Jakarta sama aja. Ketahuan Karin dulu norak. Kalau udah naik MRT Iya, udah MRT abis emang itu udah harus dicoba excitednya kurang gitu. Iya. Luar biasa. Walaupun cuma satu jalur ya Allah. Itu tuh kayak agak malu sih sama negara lain. Iya. Sama Korea juga. Kalau Nurul Cuma apa satu pesannya? jalur di Indonesia, Bung. Ya kalau ke Jakarta, kalau mau have fun banyak-banyakin uang. Tapi kalau nggak mau have fun ya udah kamu Iya sih. bakalan bangsat di Jakarta. Iya betul. Melarat, Memang biaya hidup maksudnya tinggi, melarat. memang kita akui itu memang benar itu biaya hidup tinggi. Kalau mau seneng-seneng ya Kalau ngabis-ngabisin- uangnya Yang banyak-banyak. ngabisin duit ya ke Jakarta. Gitu. Ongkos aja mahal. Benar. Duit. Nah gitu. Kalau lah. ingin mengadu nasib, iya. Kalau Alip sih pesannya, kalau yang bagi pertama di Jakarta banyak bertanya sih, yang penting itu banyak bertanya, banyak cari tahu. Iya. Mereka Oh, baik kok, ya malah udah. diajak ngobrol. Dan satu lagi, jangan perlihatkan kita tuh seolah kayak orang baru di situ. Bener. Sombong aja, Kalau- sombong aja. iya, Tadi sombong aja aja. dagu. Gitu kayak udah lama gitu. Lagian orang Jakarta ada yang nggak tahu kok, ada yang nggak hafal Jakarta kok. Well intinya enjoy lah, Hmm. enjoy aja, nggak usah panik. Enjoy Jakarta. Enjoy. Kalau Kak Adin. Ya, iklan ya. Itu sih guys. Kalau Kak Erin tadi. Iya. Kalau Kak Adin, Norak. oh singkat padat ya, nggak usah norak. Well, sepertinya kita sudah sampai di penghujung podcast. Waduh, Iya. ada lagi guys tambahannya untuk Iya. Jakarta. Yaudah nih satu nih terakhir nih, satu kata buat Jakarta. Yaudah dari Satu kata. Nurul, kota ya. Kota, Karin, Rame. rame. oh, iya kan? Olip, biasa aja. Itu 2 kata goblok. Biasa. Bisa ngitung atau gimana? Biasa. Salah, salah. Biasa. Kalau khusus untuk hostnya 2 kata. Bukan? Ya gitu guys, gitu aja sih untuk podcast kali ini. Guys. Ya suara Alif memang sering hilang gitu, bagaimana soal kayak nggak ada hostnya gitu ya, maklum lagi pegang hostnya. Iya. Dia Nathan juga narsumnya Terima mandiri, kasih tanpa banyak kepada host. Narasumber, ada Nurul, ada Karin. Terima kasih sudah mencerita. Ya narasumber teman-teman Boleh ngobrol aja kali. menemani segmen podcast pada kali ini ya, menceritakan pengalamannya. Terima kasih banyak semuanya yang udah mendengarkan. Oke, kita tutup ya podcast kali ini. Selamat berjumpa kembali Sobat Kreatif Pintu Coklat. Dadah. Dadah. Host yang dari magang, dari host yang magang. Alif. Dadah. Sampai jumpa kembali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah.